Pengertian teks anekdot. Anekdot merupakan sebuah cerita singkat yang lucu dan mengesankan. Selain lucu, teks anekdot juga mengandung sebuah kritikan atau sindiran halus kepada seseorang. Karakteristik teks anekdot. 1. Ceritanya lucu dan menarik. Teks anekdot mengandung kisah humor atau kelucuan. Cerita lucu tersebut biasanya merupakan cerita rekaan. Namun ada juga anekdot yang didasarkan pada kejadian atau kisah nyata. 2. Bersifat menyindir atau mengkritik. Penyusunan teks anekdot tidak hanya bertujuan melucu tetapi juga menyindir atau mengkritik seseorang. Sindiran atau kritikan tersebut disampaikan secara halus, tidak terang-terangan. 3. Bersifat mengesankan. Bersifat mengesankan, teks anekdot mengandung sesuatu yang menggelitik atau mengesankan sehingga menghibur pembaca atau pendengarnya. Menceritakan tokoh masyarakat atau tokoh terkenal. Tokoh yang diceritakan dalam tokoh anekdot biasanya merupakan tokoh terkenal yang ada di masyarakat. Peristiwa atau kejadian yang dialami tokoh tersebut dijadikan dasar cerita dalam teks anekdot. Mengandung pesan moral. Teks anekdot tidak hanya mengandung hiburan, tetapi juga pesan moral kepada pembaca atau pendengar melalui kisah yang diceritakan di dalamnya. Kaidah kebahasaan teks anekdot. 1. Menggunakan kata keterangan waktu lampau. Kata keterangan waktu lampau dalam teks anekdot menunjukkan kisah atau peristiwa di dalam teks anekdot telah terjadi. 2. Menggunakan pernyataan retoris. Pernyataan retoris merupakan pernyataan yang tidak membutuhkan suatu jawaban. 3. Menggunakan majas sindiran. Majas sindiran merupakan gaya bahasa yang digunakan dalam teks anekdot untuk menyampaikan sindiran. Majas sindiran meliputi majas ironi, sinisme, dan sarkasme. 4. Kata kerja aksi merupakan kata kerja atau verba yang menyatakan suatu tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh tokoh dalam anekdot. 5. Konjungsi urutan waktu merupakan kata penghubung yang menjelaskan urutan kejadian dalam teks anekdot. 6. Kalimat perintah merupakan kalimat berisi suatu perintah kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Struktur teks anekdot. 1. Abstrak. Abstrak adalah bagian awal teks yang berfungsi memberikan gambaran tentang isi teks. Biasanya, bagian ini menunjukkan hal unik yang akan ada dalam teks. 2. Orientasi. Orientasi adalah bagian yang menunjukkan awal kejadian cerita atau peristiwa, latar belakang terjadinya peristiwa. Biasanya, penulisan bercerita detail pada bagian ini. 3. Ada krisis. Krisis adalah bagian yang menunjukkan terjadinya hal atau masalah yang unik atau tidak biasa terjadi pada penulis atau orang yang diceritakan. 4. Reaksi. Reaksi adalah bagian yang memperlihatkan cara penulisan atau orang yang ditulis menyelesaikan masalah yang ditimbul pada bagian krisis. 5. Koda. Koda adalah bagian akhir teks yang dialami penulis atau orang yang ditulis. Cara penulisan teks anekdot. 1. Menentukan topik. Topik teks anekdot berkaitan dengan sindiran apa yang akan kita berikan dan kepada siapa sindiran itu ditunjukkan. Oleh karena itu, pertama harus menentukan apakah objek yang akan disindir. Kemudian menentukan peristiwa-peristiwa unik atau penting apa yang bisa dipergunakan untuk menyampaikan sindiran tersebut. 2. Mengumpulkan bahan. Bahan-bahan yang bisa digunakan untuk menyusun teks anekdot adalah sebagai berikut. 1. Pesan moral apa yang akan disampaikan. 2. Humor apa yang akan dipilih untuk menyampaikan pesan moral. 3. Kepada siapa pesan moral tersebut akan disampaikan. 4. Jagalah agar peristiwa yang digunakan berhubungan dengan peristiwa nyata di sekitar. 5. Buatlah agar cara penyampaiannya tetap lucu tetapi bernilai pendidikan. Menyusun kerangka. Susunlah kerangka teks anekdot dengan merujuk kepada struktur teks anekdot. Hal yang perlu diingat adalah tidak semua bagian struktur harus tersurat atau tertulis. Ada kalanya terdapat bagian struktur yang tersirat, hasil dari menyimpulkan sebuah peristiwa. 4. Mengembangkan kerangka. Kembangkan kerangka teks yang telah berhasil disusun menjadi sebuah teks anekdot yang menarik, lucu, menyindir, dan mengandung pesan moral. 5. Menyunting kembali teks. Langkah
Langkah terakhir dalam proses penulisan teks anekdot adalah menyunting teks tersebut. Penyuntingan teks tersebut bisa difokuskan ke dalam beberapa hal. Pertama, tentang penggunaan EYD. Apakah teks laporan hasil observasi tersebut telah menggunakan EYD yang benar? Kedua, tentang penggunaan kata baku dan tidak baku. Telitilah penggunaan kata yang dipilih, apakah sudah memenuhi kaidah kebakuan. Terakhir, penggunaan kalimat efektif. Apakah teks laporan hasil observasi yang disusun telah menggunakan kalimat efektif? Jika belum, ubah menjadi kalimat agar efektif.